Army. Selamat datang di God's Army Training Camp atau camp pelatihan untuk menjadi tentara Allah. Selama 4 minggu ke depan, kalian akan belajar dan berlatih untuk memiliki gaya hidup seorang God's Army. Tentunya kalian tidak akan sendirian. Kalian akan didampingi oleh Kapten Joe dan Kapten Jen. Setiap kalian berhasil menyelesaikan pelatihan dan misi, kalian akan mendapatkan 1 bintang. Dan jika kalian berhasil mengumpulkan 4 bintang, kalian akan dinyatakan lulus dari pelatihan God's Army Training Camp. Sebelum mulai, setiap God's Army harus mengetahui identitasnya. Maka dari itu, setiap kalian mendengar identity, kalian harus menjawab. Menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kalian sudah bisa? Satu kali lagi ya, kita ulangi. Identity. Menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Good job! Sepertinya kalian semua sudah siap untuk mengikuti training camp hari ini. Kita buka dulu ya dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami masih bisa mengikuti training camp. Kami bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, urapi setiap kami untuk kami mau dan kami bisa mengeluarkan suara kami yang terbaik untuk memuji Tuhan. Untuk kami mau dengar-dengaran firman Tuhan, dan yang terutama untuk kami mau melakukan firman Tuhan. Kami siap Tuhan masuk ke dalam training camp hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam God's Army. Sekarang kita berada di God's Army Training Camp. Untuk itu, kalian semua akan dilatih menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kalian siap? Oke. Untuk itu, kalian semua bangkit berdiri, sikap sempurna. Dan apabila kakak bilang God's Army, kalian menjawabnya dengan Yes, I'm ready. Kita coba sekali lagi. God's Army, yes, I'm ready. Good. Hari ini kita mau melatih diri kita untuk menjadi prajurit yang gagah perkasa. Kita pakai segenap kekuatan kita. Kita akan naik ke gunung. Kita akan turun ke lembah. Kalian siap? Sekali lagi, God's Army. Yes, I'm ready. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, kelahkan tenaga kalian. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Very good. Sekarang tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on. Sekalipun kita dalam pelatihan ini, kita tetap mau memuliakan Tuhan kita. Yang siap, ikutin gerakan kakak ya. Sekarang turunin badannya. Kita mau daki bareng-bareng. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Sekarang rentangin tangannya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus sekarang bilang di kanan kau ada, wow, di kiri sekarang bilang wow, di atas dan wow, di bawah, wow, kau ada. Di suka kau
kita terus pakai kekuatan kita. Kita mau kasih yang terbaik. Adik-adik semua siap? Sekarang kita mau turunin badan kita mau dari awal. Come on. Ku daki gunung yang tinggi. Turun. Turun lembah yang Sekarang muter. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Terbang lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di Yesus beserta. Yes. Di kanan kau ada. Wow. Di kiri kau ada. Bilang wow. Wow. Di atas dan wow. Di bawah. Wow. Very good. Disuka kau ada. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Bisa lebih terbaik lagi bilang di kanan. Di kanan Kau ada wow. di kiri. Bisa yang keras suaranya. Wow. Di atas dan wow. Di bawah. Wow. Kau ada. yes. Disuka kau ada. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Karena engkau Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Bilang sekali lagi. Karena engkaulah Yesusku. Coba kasih sorak-sorai di akhir. Yeay! Very good. Good. Wow adik-adik, tadi kita udah belajar ya sama Kak Alan. Gimana sih caranya jadi prajurit yang gagah? Perkasa. Good. Nah kalau jadi prajurit nih kayak lagu tadi pasti kita bakal ngelewatin namanya naik gunung, aduh capek. Terus kita juga bakal turun gunung adik-adik. Nah tapi kalau jadi prajurit itu kita pastinya harus siap bener. Tapi siap aja gak cukup adik-adik. Kita juga harus punya keyakinan sama pemimpin kita adik-adik. Coba Kak Alan siapa ya pemimpin kita? Tuhan Yesus. Bener banget adik-adik. Lewat lagu ini juga kakak mau ajak adik-adik buat belajar yakin sama Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama kita siapin hati kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama angkat suara kita adik-adik. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita adik-adik. Kita mau bilang sama-sama, aku yakin Tuhan. Yakin Tuhan. Yes, Jesus. Hanya padamu. Aku yakin. Yesus. Yuk kita mau sama-sama lagi bilang, aku yakin Aku Tuhan. yakin atas kuasa. Keluarin suaramu adik-adik buat Tuhan Yesus.
percaya. Sama-sama adik-adik kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa hati kita, jiwa kita adik-adik. Segap jiwaku Ku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yes, Jesus. Mari kita bawa iman kita adik-adik lebih yakin lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, yes Jesus, terjadi di sini. Haleluya. 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 Yes, Tuhan, hari ini kami belajar gimana sih caranya buat jadi prajurit yang gagah perkasa. Dan sekarang lewat firman ini juga Tuhan, kami mau belajar lebih lagi sungguh-sungguh gimana sih caranya kita biar bisa jadi prajurit yang Tuhan mau. Tuhan tolong pimpin ya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama semua katakan amin. Shalom adik-adik, hari ini Kalina ditemenin sama Faith. Halo teman-teman, Faith kangen banget ketemu sama kalian. Faith selalu berdoa supaya kita bisa ibadah lagi di gereja seperti dulu. Iya Faith, banyak yang kangen untuk ibadah lagi di gereja seperti dulu. Tapi Faith, walaupun keadaan seperti sekarang ini, Kalina bersyukur untuk banyak hal. Kalina bersyukur melihat Faith dan teman-teman yang di rumah sangat semangat mengikuti ibadah online. Juga mengikuti pemuritan di Zoom Fellowship yang gak kalah. Hebatnya lagi, papa mama sekarang sangat memperhatikan pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Hal yang seperti ini Kalina jarang dapatkan waktu sebelum pandemi. Faith, kamu bersyukur untuk hal apa? Faith mau bersyukur untuk papa mama, kakak Hope, kakak Love, teman-teman sekolah online yang baik dan yang jahat. Lah, ada teman yang baik dan yang jahat. Kok bisa ya? Coba Faith ceritakan teman yang jahat itu yang seperti apa? Iya, Faith kan sudah dengar firman Tuhan beberapa minggu lalu tentang mengasihi. Jadi, Faith mau mengampuni teman yang suka ejekin Faith. Faith dibilang pendek, badannya kecil, tidak segagah kakak Hope. Faith kan malu jadinya kak punya badan kecil. Lah, Faith, kamu keren banget ya. Kamu sudah melakukan firman Tuhan yang kamu dengar minggu-minggu lalu. By the way, Faith, emangnya ada yang salah dengan badan Faith? Faith kan umurnya masih kecil, jadi wajar saja kalau badannya pun masih kecil. Ya, nanti pada saat kamu mencapai umur tertentu, pertumbuhan badan kamu akan menjadi pesat. Kamu akan bisa segagah kakak Hope. Oh, jadi nggak apa-apa ya kak punya badan kecil. Faith pernah dengar Kalina mengajarkan tentang DNA. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Faith jadi berpikir kalau aku gak bisa jadi prajuritnya Tuhan karena badannya aku kecil. Lah, Faith salah paham. Nih ya, Kalina mau jelasin ya untuk Faith dan adik-adik yang di rumah tentang menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa. Ya, Faith dengerin ya. Yuk kita buka di dalam kitab Daniel pasal 1. Nah, pada zaman itu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego dan banyak
orang-orang muda yang gagah, keturunan bangsawan dan para raja dijadikan tawanan dibawa ke Babel. Mereka disuruh bekerja, mereka nanti dilatih selama 3 tahun untuk bekerja di kerajaannya Raja Nebukadnezar. Kenapa ya? Karena Raja Nebukadnezar punya kerajaan yang besar. Dia pengen orang-orang yang pintar bergabung bekerja di sana membesarkan kerajaannya. Orang-orang ini yang ditawan ini dilatih untuk bisa berbahasa Kasdim, ya. Mereka juga dilatih untuk mengetahui ilmu politik yang ada di negara itu. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego tahu bahwa mereka harus bekerja pada seorang raja yang menyembah berhala. Mereka berketetapan hati untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, mereka dibawa adik-adik untuk berkeliling ke kota ya, di kerajaan sana untuk melihat ada apa aja di sana ya, kebudayaan apa saja di situ. Ternyata di kota itu adik-adik banyak dibangun kuil ya, tempat-tempat para dewa-dewa disemayamkan. Mereka beribadah di sana adik-adik, mereka tidak beribadah kepada Tuhan yang hidup tapi kepada dewa. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego dan teman-temannya kemudian dijamu oleh raja. Ya, raja menyediakan makanan yang istimewa yang dibuat oleh koki istana yang top banget adik-adik. Tuh lihat tuh ya, ada berbagai macam makanan yang nikmat, yang sedap, yang gurih. Ya, ada daging, segala macam jenis daging ada, minuman kesukaan raja, wine ada, dessert yang manis-manis juga ada. Banyak orang yang senang dengan makanan tersebut. Tapi lihat muka 4 anak muda ini kok unhappy ya. Wah, mereka nggak mau makan makanan yang seperti itu. Mereka tahu kalau makanan ini ternyata sudah dijadikan seserahan untuk para berhala. Daniel berkata kepada ketua pegawai di istana. Daniel meminta makanan yang sederhana, ya, makanan yang biasa aja, sayuran dan air putih, ya, makanan yang sederhana. Kepala pegawai di istana ini keberatan ya, karena dia tahu kalau Daniel dan teman-temannya itu disayang oleh raja, diperhatikan oleh raja. Jadi kalau nanti makannya sembarangan, kalau nanti Daniel dan teman-temannya sakit gimana? Pasti dia yang disalahkan, dia akan dihukum oleh raja. Ya, kepala pegawai istana ini menyerahkan ya kepada ketua kelompok yang mengurusi keperluan Daniel dan teman-temannya untuk orang ini saja yang mengurusi ya, aturin aja deh bagaimana makanan untuk Daniel. Daniel tidak putus asa, Daniel pun menjelaskan, coba dites aja ya, selama 10 hari kami diberi makanan seperti yang aku minta, sayur-sayuran dan air putih. Lihat kalau dalam 10 hari badan kami jadi lemah, kamu boleh lakukan apa saja. Ternyata dikabulkan adik-adik. Tuh lihat ya, Daniel dikasih makanan sesuai yang Daniel minta. Dan setelah 10 hari dibandingkan, ternyata badan Daniel lebih sehat, lebih gemuk, lebih segar daripada teman-temannya yang makan makanan hidangan raja. Tiba waktunya adik-adik ya, Faith ya, untuk Daniel dan teman-temannya menghadap Raja Nebukadnezar. Tuhan mengaruniakan hikmat untuk mereka bisa mengartikan tulisan-tulisan, mengartikan segala macam yang dibutuhkan. Karena Daniel mengutamakan ya ketetapan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Daniel diberikan kepandaian dan teman-temannya itu adik-adik 10 kali lipat dari semua orang yang pandai yang ada di kerajaan situ dan dari semua ahli jampi. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego menjadi kesayangan raja. Raja sangat mengandalkan mereka. Nah, Faith ya, Kalina jadi inget loh di Mazmur 112 ayat yang kedua. Berbahagia orang yang benar, isinya seperti ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat menyenangi perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi Kalina cuma mau ngomong, untuk jadi gagah perkasa itu tidak perlu badannya besar ya seperti kakak Hope. Tapi gagah perkasa itu dimulai dari ketetapan hati yang mau melakukan semua perintah Tuhan, melakukan semua yang benar. Ya, seperti Daniel tadi. Dia tahu ya, dia dikirim, dia ditawan untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar. Orang yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah berhala.
Tapi Daniel nggak mau ikut-ikutan. Daniel tetap menyembah Tuhan Allahnya yang hidup. Daniel juga menjaga kesehatan badannya, ya. Dia mau menjadi orang yang sehat, tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan yang tidak baik buat tubuhnya. Daniel makan sayur sama air putih. Coba Faith nih, Faith suka makan sayur nggak? Suka dong, Kak. Wah, Faith hebat nih. Coba Kalina mau tes nih. Coba sebutkan 5 macam sayuran. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur wortel, sayur lobak, dan sayur pare kesukaannya Kalina. Wah, Faith tahu aja ya kesukaan kakak. Nah itu benar Faith ya, Gagah Perkasa itu dimulai dari hati ya, melakukan semua yang benar dan seperti Daniel mau menjaga kesehatan ya tubuhnya, tahu apa yang baik buat tubuhnya. Faith sama adik-adik di rumah ya, kita masih ada di masa pandemi. Di masa pandemi seperti ini kita perlu imunitas tubuh yang kuat, yang bagus ya. Makanya seperti yang firman Tuhan bilang di kitab Daniel ya, kita udah catat dari zaman yang lalu bahwa makan makanan sayur, minum air putih itu menguatkan dan menyehatkan tubuh. Nah ya, udah mengerti ya Faith ya sama adik-adik di rumah untuk jadi gagah perkasa tuh seperti Daniel. Nah Faith juga gagah perkasa loh kamu. Aku? Iya, Faith gagah perkasa karena yang pertama, tadi Faith mau mengampuni temannya Faith yang ngejek. Ya, Faith udah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran perintah Tuhan, itu gagah perkasa. Yang kedua, Faith tahu makanan yang baik untuk tubuh Faith. Jadi Faith kesukaannya sayur ya. Mama masak sayur Faith habiskan ya. Mama masak makanan sederhana, tidak terlalu gurih, tidak terlalu nikmat gitu ya seperti di restoran ya. Tapi Faith mau makan seperti itu. Itu namanya gagah perkasa Faith. Wah, aku semakin ngerti sekarang Kalina. Terima kasih ya untuk sharing firman-Nya hari ini. Faith mau jelasin ke teman-teman Faith untuk jadi gagah perkasa seperti Daniel. Oke Faith, selamat jadi berkat ya. Nah adik-adik yang di rumah juga, ayo kita semua bangkit ya seperti Faith. Ya, kita semua adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Coba Faith ngomong, aku prajurit Tuhan gagah perkasa. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita sama-sama ngomong ya, biar teman-teman yang di rumah juga bisa ikutin. Oke. Kita adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yeay! God's Army, untuk menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, Kapten Joe punya mission untuk kalian lakukan. Tapi sebelumnya, Kapten Joe punya tips untuk kalian bisa jadi prajurit yang gagah perkasa. Tips Kapten Joe adalah S-A-E, SAE, yang artinya dalam keadaan yang baik. SAE adalah singkatan dari pertama, S, selalu makan sehat dan bergizi. Sarapan, makan siang, dan makan malam teratur dengan 4 sehat, 5 sempurna. Selain tubuh jasmani, tubuh rohani juga perlu diberikan makanan yang bergizi, supaya bertumbuh dengan baik. Makanan yang bergizi untuk tubuh rohani kita adalah berdoa, memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, A, aktif bergerak. Aktif bergerak minimal 30 menit dalam satu hari. Kalian bisa jalan pagi bersama orang tua, adik kakak, atau berolahraga di rumah aja. Selain mengaktifkan otot tubuh, kita juga perlu mengaktifkan otot rohani kita. Bagaimana caranya? Kalian bisa mengaktifkan mulut kalian dengan mengucapkan kata-kata berkat yang berasal dari firman Tuhan, serta mendoakan orang lain. Yang ketiga, E, enjoy your life. Enjoy your life berarti mensyukuri apapun yang terjadi dan apapun yang kita lakukan.
Setiap makanan yang kita makan, aktivitas yang kita lakukan harus disyukuri. Dalam setiap masa, senang, sedih, kita harus bersyukur. Seperti Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dulu, Kapten Joe tidak pernah olahraga, makan tidak teratur, tidak pernah berdoa. Sehingga Kapten Joe jadi sering sakit-sakitan dan hidupnya juga tidak menjadi berkat. Untuk itu, jasmani dan rohani harus seimbang. Jangan hanya membangun jasmani saja, tapi rohani juga. Kapten Joe mengerti, pasti malas dan sulit untuk memulainya. Tapi God's Army pasti bisa. Kapten Joe menantang kalian semua untuk melakukan misi pertama, yaitu Anti Rebahan Challenge. Buat video anti rebahan secara jasmani dan rohani. Anti rebahan secara jasmani adalah bergerak aktif, misalnya olahraga, membantu orang tua membereskan rumah, boleh dilakukan sendiri atau dibantu adik kakak dan juga orang tua kalian. Anti rebahan rohani adalah aktif melakukan hal-hal yang membuat rohani kita bertumbuh, yaitu berdoa, membaca Alkitab, dan menggunakan mulut untuk mengucapkan kata-kata berkat. Misalnya, bersukacitalah senantiasa, Tuhan selalu besertaku, atau kita juga bisa mendoakan orang di sekitar kita. Nah, gabungkan kedua video tersebut menjadi satu video dengan durasi maksimal 1 menit. Kemudian, upload video ke Instagram kalian masing-masing dan jangan lupa tag Instagram @kidsgbi_sukawarna dan Instagram cabang masing-masing tempat kalian beribadah. Berikan juga hashtag Anti Rebahan Challenge, hashtag God's Army Mission, dan hashtag di rumah aja pada postingan kalian. Misi ini harus diselesaikan paling lambat hari Kamis 10 September 2020. Info lebih lanjut bisa kalian cek di Instagram @kidsgbi_sukawarna. Prajurit yang gagah perkasa pasti melakukan semua instruksi dengan tepat. Selamat melaksanakan misi, Kapten Joe undur diri. Shalom parents, apakah parents tahu bahwa pernah terjadi di dunia ini ada 4 orang anak muda dari keturunan raja dan bangsawan, ganteng dan menarik, cerdas dan cakap. Namun mereka dipisahkan secara paksa dari keluarganya, diganti namanya, diganti kewarganegaranya, bahkan dipaksa untuk pindah kepercayaan. Namun mereka diberikan fasilitas tidak terbatas untuk diberikan pendidikan yang terbaik dengan sistem negeri Babel, sistem negeri orang Kasdim. Parents tahu siapa? Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hebatnya, sekalipun 4 pemuda itu jauh dari rumahnya, tanpa orang tuanya, bahkan dipaksa hidup menyembah dewa Bel, dewa setempat negeri itu, 4 orang ini berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Wow, kok bisa ya? Karena orang Yahudi menjadikan aturan dan ketetapan Tuhan sebagai kebiasaan hidup dan mengajarkannya berulang-ulang. Mau tahu apa yang diajarkan? Ulangan 6 berkata begini, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Itulah yang mereka katakan berulang-ulang. So parents, hal yang sama bisa kita lakukan pada anak-anak kita di zaman ini. Belum terlambat untuk melakukannya. Poinnya berulang-ulang. Parents bisa begini, berulang-ulang.
berulang-ulang. Perlihatkan cara kita berdoa di depan mereka. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Ajak kalau perlu paksa mereka berdoa bersama kita. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Ajarkan mereka berpuasa berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Kalau perlu dampingi mereka baca Alkitab berulang-ulang, berulang-ulang. Bahkan perdengarkan pujian, penyembahan pada anak-anak kita berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Sampai mereka tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas keluarga kita. So, firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, kamu dan seisi rumahmu sudah lunas dibeli dengan darahnya yang mahal. Sudah lunas dibayar. Bukankah oleh sebab itu cara kita hidup, cara kita memuliakan Tuhan, cara kita melakukan pendidikan kepada anak-anak kita, semuanya itu harus kita buat untuk memuliakan Tuhan. Ingat ya, berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau tutup ya ibadah kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa mengerti tentang pasukan prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kami di usia kami yang masih muda, masih kecil, badan kami masih kecil, tapi bisa Tuhan pakai menjadi prajurit yang gagah perkasa. Kami mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Kami juga mau menjaga tubuh kami, bait Roh Kudus ini untuk tetap sehat dengan apa yang kami makan. Kami mau memakai waktu-waktu yang Tuhan beri dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko dan para gembala, serta kakak-kakak sekolah minggu. Lindungilah mereka ya Tuhan, dan buatlah mereka berjalan dalam kuasa Pentakosta ketiga. Tuhan, kami juga minta unity dan pewahyuan, agar kami semua dapat menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, buat seluruh menteri. Kami mau minta hikmat yang daripada Tuhan untuk Bapak Jokowi dan untuk para menteri. Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan semua pejabat lainnya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka supaya mereka memiliki roh yang takut akan Engkau. Mereka bisa membawa bangsa kami, mereka bisa bekerja sama untuk membawa bangsa kami keluar dari setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Dan mereka bisa membawa setiap kami untuk berada di jalannya Tuhan. Tuhan Yesus juga yang memberikan kepada Indonesia damai sejahtera, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan berikan keselamatan atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ayo angkat tangan kalian untuk semuanya menerima doa berkat. Ayo adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna, perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik dan keluarga, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita dengan sukacita menerima berkat Tuhan ini, dan kita sama-sama bilang amin. Selamat, kalian telah berhasil menyelesaikan pelatihan God's Army yang pertama. Jangan lupa untuk
untuk melakukan misi yang sudah diberikan, yaitu Anti Rebahan Challenge. Prajurit yang gagah perkasa pasti mengikuti setiap instruksi dengan tepat. Yes, seperti yang sudah kita pelajari hari ini, untuk menjadi prajurit yang gagah perkasa, kita harus punya gaya hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Karena tubuh kita adalah bait Allah, kita harus menjaganya dengan baik. Ya, benar Kapten Jen. Dan setiap minggu di akhir training camp, kalian akan menerima password. Password ini merupakan akses untuk kalian dapat mengikuti pelatihan God's Army tahap selanjutnya. Password ini harus kalian hafalkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. God's Army, yes, I'm ready. Bagus. Kapten Jen, bisa bantu sebutkan password kita minggu ini? Siap, Kapten Joe. Password kita minggu ini adalah 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekarang, God's Army, mari kita baca password ini bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Good job! Minggu depan, kita akan melanjutkan pelatihan ke tahap selanjutnya. Semua God's Army harus berkumpul pukul 7 pagi di training camp dengan kondisi sehat dan siap. Semua mengerti? Mengerti? Bagus. Sampai bertemu di training camp minggu depan. Salam God's Army. Yes, I know.